Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syakira. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas rencana wirausaha kami di bidang kuliner, yaitu Mi Level. Nah, untuk anggota dari kelompok 4 itu ada Maghfirah Rahmatilla, Dewi Syifa Ananda, ada Ira Rahayu, Intan Ukra, dan yang terakhir ada saya sendiri. Nah, langsung saja kita ke pembahasan rencana wirausaha kami. Yang pertama itu ada ringkasan eksekutif yang akan dibahas oleh Dewi Syifa. Nah, pada Dewi Syifa dipersilahkan. Di ringkasan eksekutif kami, jadi di setiap usaha kuliner itu kan, setiap penjual itu kan pastinya harus menarik pelanggan dengan strategi masing-masing. Nah, kalau kami itu menggunakan strategi promosi. Jadi kami akan mempromosikan Mi Level kami itu di media sosial setiap penjualnya. Begitu, kami akan memberikan diskon untuk pembelian dalam 1 bulan pertama. Promosi yang akan kami lakukan itu dengan membuat poster lalu mempostingnya di status seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Udah gitu, pada bulan-bulan pertama kami akan memberikan diskon ataupun potongan harga bagi siapapun para konsumen yang membeli produk kami, agar konsumen kami itu tertarik dan kembali lagi. Begitu, pengembangan Mi Level yang unik dan menarik pastinya akan menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen, karena itu adalah makanan yang mudah untuk dicari. Udah gitu, usaha pemasaran Mi Level kami ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka outlet di salah satu anggota kami di kosnya yang bertepatan di depan simpang KKA. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka kami akan memperbesar usaha kami dengan membuka outlet-outlet lainnya. Produk kami bisa dinikmati dari berbagai kalangan, terutama dari remaja sekolah maupun mahasiswa. Harga jual produk mie kami juga sudah disesuaikan dengan para pesaing, yaitu sekitar Rp10.000 setiap porsinya. Dengan tampilan yang menarik serta rasa yang lezat dan bikin nagih karena pedas, Mi Level ini dapat menarik para minat konsumen dan juga berbagai makanan penunda lapar. Untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing seperti pedagang Mi Level lainnya yang memiliki pasar dan brand yang sudah terkenal duluan. Selanjutnya ada deskripsi bisnis. Selain Mi Level dengan tampilan yang menarik, harga Mi Level kami pun terjangkau, sesuai dan ramah di kantong. Mi Level kami juga memudahkan pelanggan untuk memesan makanan. Jadi nggak perlu datang dan ngantri di outlet kami atau kos kami. Jadi para pelanggan itu bisa mesan melalui WA atau Instagram. Dan kami juga menyediakan jasa ojek makanan. Selain itu, Mi Level juga menyediakan jasa cash on delivery, yaitu gratis antar untuk para konsumen yang berada di sekitar outlet kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, pembahasan selanjutnya itu ada pemasaran yang akan disampaikan oleh Ade Ira Rahayu. Selanjutnya yaitu ada pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Nah, pemasaran ini mencakup penjualan dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Nah, dalam bidang usaha yang kami rintis sekarang ini, konsumen yang dapat membeli produk kami ini ialah mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa, terutama untuk para mahasiswa yang suka dengan kuliner mie. Nah, dan kami tidak menyarankan produk kami ini dikonsumsi oleh anak-anak kecil, dikarenakan anak-anak tidak dapat mengonsumsi produk kami ini selain tingkat pedasnya yang sangat pedas, dan juga ini tidak baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, di sini kami telah menargetkan pembelian terbesar kami ialah para mahasiswa Unimam sendiri, karena seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa tidak pernah terlepas dari yang namanya mie.
Nah, di sini kami menyediakan mie level dengan harga yang terjangkau untuk jajanan mahasiswa. Selain itu, beberapa hal yang dapat mendorong para mahasiswa untuk membeli produk kami ini ialah karena harganya yang sangat terjangkau di kantong para mahasiswa. Kami juga menjamin rasa dari produk makanan yang kami buat ini sangat cocok di lidah konsumen. Disertai dengan pelayanan kami yang sangat bagus, kami akan berusaha memberi pelayanan yang sangat baik kepada konsumen. Serta kami menyediakan kemasan yang menarik dan unik untuk produk jualan kami. Mengenai pembelian frekuensi konsumen, kami membuka jualan mulai dari hari Kamis hingga Minggu. Nah, alasan kami membuat jadwal ini dikarenakan harus disesuaikan dan dikondisikan dengan jadwal kuliah, sehingga kami harus membagi waktu untuk kuliah dan berjualan. Dan kami membuat produk makanan ini dan menyajikannya sesuai dengan pesanan konsumen. Oke, baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, pembahasan selanjutnya itu ada tentang persaingan yang akan disampaikan oleh Makfira Rahmatillah. Pada Makfira dipersilahkan. Selanjutnya ada persaingan. Mengenai persaingan dalam penjualan produk makanan yang kami sediakan, kami telah melihat bahwa tidak banyak pesaing yang kami alami. Karena tidak banyak yang menjual produk makanan seperti makanan yang kami sediakan, sehingga kami tidak khawatir mengenai persaingan. Kami dapat membuktikan produk yang kami jual dapat laku karena kami tidak memiliki saingan atau pesaing dalam menjual produk yang sama. Meski demikian, kami tidak memiliki persaingan yang ketat dalam berjualan ini. Kami tetap banyak ambil pelajaran dari para pedagang lain yang memiliki persaingan yang ketat. Cukup bersaing dengan aman saja tanpa menimbulkan rasa iri dan perselisihan. Usaha yang kami rintis sekarang memiliki keunggulan untuk bersaing, yaitu mampu memberikan perbedaan dari pedagang yang lain, baik dari cara pelayanan, rasa, keunikan, dan citra rasa khas dari usaha yang kami buat. Apalagi persaingan di pasar yang sangat tidak ketat, kelemahan yang mungkin dapat muncul ketika memiliki persaingan yaitu sebuah kekhilafan dan kesalahan yang tanpa sengaja kami buat. Keunikan yang terdapat pada usaha dan produk makanan yang kami buat yaitu rasa yang memiliki karakteristik berbeda dari yang lainnya, serta kemasan yang kami usahakan memberikan keunikan berbeda dengan kemasan lainnya, termasuk kami juga menyediakan jasa delivery kepada pelanggan yang tidak memiliki kendaraan untuk datang langsung membeli produk yang kami sediakan. Selanjutnya ada promosi. Kami mempromosikan produk makanan kami hanya di tingkat kecamatan, dikarenakan produk makanan kami adalah makanan cepat saji dan makanan matang. Jika tidak bertahan lama, jadi tidak bertahan lama. Kami mempromosikannya di daerah yang banyak mahasiswanya, seperti daerah dekat kampus, dekat kos mahasiswa. Kami juga mempromosikan produk jualan kami dengan menggunakan poster yang diposting ke media sosial, terutama melalui WhatsApp grup kelas dan Instagram, baik Instagram pribadi maupun Instagram produk kami. Sekian saya balikan kepada moderator. Baik, pembahasan selanjutnya itu ada distribusi yang akan disampaikan oleh Dwi Syifananda. Kepada Dwi Syifa dipersilahkan. Baik, untuk distribusi kami sudah menghitung dari biaya motor itu berupa bensin itu ada 13.300 per liternya. Kami akan beli 3 liter dalam 1 bulan dalam per minggunya, dan dikali 4 itu berkisaran 156.000. Kalau menggunakan jasa kurir itu kami kan tadi ada cash on delivery. Kalau ada yang mesan itu biasanya kami menargetkan harga 7.000. Jumlah total distribusi kami, jadi kami memiliki target pasar. Kami menargetkan untuk konsumen datang setiap harinya sekitar 10 atau 15 orang dengan membeli 1 atau 2 box per hari. Dan perkiraan produk yang terjual itu selama 1 bulan kira-kira 150 box mie. Jadi 450 box mie. Jadi 450 dikali 10 itu 4.500.000.
dan total pendapatan kami ya 4.500.000. Udah gitu, dengan total keuntungan yang sudah kami perkirakan mungkin sekitar 3 jutaan. Selanjutnya akan disampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ada Green Italian Baik, selanjutnya itu ada pembahasan tentang lokasi atau tempat. Jadi rencana kami lokasi atau tempat itu di daerah dekat kampus Unimal, karena banyak orang yang sering berkunjung ke daerah situ dan banyaknya mahasiswa. Jadi kemungkinan untuk pembeli yang datang itu lebih besar. Terus selain itu juga dapat menghemat waktu dan tenaga konsumen. Biasanya lokasi yang dekat dengan konsumen akan menjadi pilihan pertama mereka. Kami juga akan membuka toko online kami supaya memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada resiko yang akan disampaikan oleh Intan Ukra. Pada Intan Ukra dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu risiko. Banyak hal yang terjadi terkadang tidak kita harapkan, bahkan cenderung gagal. Begitu juga dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Setiap aktivitas atau proses yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tentunya memiliki ketidakpastian, baik yang sesuai harapan maupun yang tidak sesuai harapan. Jadi, secara sederhana, apabila hasil dari proses ketidakpastian itu berdampak buruk, maka itulah yang disebut resiko. Resiko adalah fungsi dari atau berhubungan dengan berbagai ketidakpastian dan tingkat eksposur suatu entitas terhadap ketidakpastian tersebut. Semakin tinggi ketidakpastian dan eksposur yang dihadapi suatu organisasi, semakin tinggi pula konsekuensi dan kemungkinan terjadinya. Resiko bersifat inherent di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, baik ketika kita tengah bersepeda, mengelola suatu proyek, menghadapi klien, menentukan prioritas, membeli sistem dan perlengkapan baru, dan mengambil keputusan tentang masa depan atau memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun. Demikian juga halnya bagi setiap fungsi dan berbagai kegiatan di dalam perusahaan. Kebutuhan ini harus dihadapkan sebagai sesuatu yang sangat penting bagi para direktur dan komisaris. Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur berbahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Nah, adapun macam-macam risiko usaha menurut sumber penyebabnya ada 2, terdiri dari yang pertama yaitu risiko intern. Risiko internal merupakan risiko yang bersumber dari internal perusahaan. Contohnya, kerusakan mesin atau alat-alat, kegagalan pembayaran, kegagalan penagihan, kerusakan persediaan barang dagangan. Yang kedua yaitu risiko ekstern. Risiko eksternal merupakan risiko yang bersumber dari eksternal atau luar perusahaan. Contohnya kebijakan pemerintah, politik, bencana alam. Nah, kemudian yaitu strategi pengembangan perusahaan. Strategi pengembangan bisnis adalah sekumpulan tujuan, kebijakan, perencanaan, dan aktivitas perusahaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi kesempatan bisnis di tengah pasar dan mempertahankan keberlangsungan bisnis atau mencapai kesuksesan bisnis. Strategi pengembangan bisnis adalah bagian dari strategi bisnis dan tidak dapat dipisahkan dari model bisnis. Dalam rangka mengembangkan bisnis secara berkelanjutan, suatu perusahaan harus terus-menerus melakukan penilaian atas strategi bisnis yang dijalankannya. Analisis strategi bisnis merupakan langkah penting dalam merancang model bisnis yang dapat bertahan lama, sehingga berdampak pada hidup perusahaan yang berlangsung lama pula. Strategi pengembangan bisnis harus memiliki kualitas berikut, yaitu konsistensi, consonance, advantage, dan feasibility. Dalam mengembangkan strategi bisnis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Manajemen perusahaan harus mengamati peluang dan ancaman lingkungan eksternal, termasuk di dalamnya kebutuhan konsumen, tindakan, harapan, dan kemampuan pesaing. Yang kedua yaitu
sintesis dan evaluasi. Dalam tahap sintetis, perusahaan perlu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari hasil analisis dan merumuskan alternatif strategis yang dapat dilaksanakan. Berikutnya perlu dilakukan evaluasi menggunakan berbagai kriteria finansial dan kriteria kualitatif. Strategi terpilih kemudian dibagi lagi menjadi sub-strategi untuk berbagai bidang fungsional. Nah, tahap ketiga yaitu perusahaan harus mengembangkan strategi fungsional, di mana strategi besar perusahaan direfleksikan ke dalam strategi untuk bidang-bidang fungsional dengan tujuan pencapaian yang lebih singkat, padat, dan jelas, serta pembatasan kerangka kerangka waktu sehingga lebih bersifat taktikal. Bidang-bidang fungsional yang dapat digunakan dalam mengembangkan strategi tersebut antara lain pemasaran, pengembangan produk, operasional, dan keuangan. Dalam tahapan ini, perusahaan juga perlu memperhatikan kembali strategi-strategi fungsional yang digunakan, karena pada hakikatnya terdapat hubungan antar fungsional. Nah, tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir adalah implementasi strategi. Perlu ditekankan sebelumnya bahwa pelaksanaan strategi belum tentu sesuai dengan perencanaannya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hasil implementasi sebuah strategi. Misalnya, pembiayaan, keputusan pesaing, sistem kendali, kepemimpinan, dan motivasi orang-orang dalam perusahaan. Dalam kerangka pengembangan usaha atau pengembangan bisnis, terdapat beberapa produk yang dapat dikembangkan. Antara lain, barang atau produk berwujud fisik, misalnya makanan, komoditas, pakaian, perumahan, alat, dan sebagainya. Produk lain adalah jasa atau produk yang tidak berwujud fisik, misalnya hotel, penerbangan, penyewaan, tukang cukur, ahli kecantikan, dan sebagainya. Produk lainnya antara lain peristiwa, orang, tempat kepemilikan, atau properti, organisasi, informasi, desain, serta gagasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, segitu aja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.